Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua yang menonton video saya ini di mana saja berada selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di video yang lalu, yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Di video yang kemarin telah saya sampaikan tata cara mewudui jenazah dan juga lafal-lafal niatnya telah saya sampaikan, dan di sini juga tentunya ada lafal-lafal niat yang mesti kita ketahui. Walaupun berniat untuk memandikan jenazah itu hukumnya sunnah, namun ini penting kita ketahui. Namun sebelumnya untuk kesempurnaan dalam memandikan jenazah, yaitu kita harus memandikan jenazah di tempat tertutup sehingga tidak bisa bebas dilihat oleh orang lain. Tentunya hanya orang-orang yang akan memandikan jenazah yang boleh memasuki tempat itu. Dan juga jenazah harus ditutupi ketika kita mandikan. Ditutupi yang pertama di sini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yaitu jenazah dipakaikan gamis dan tentunya disobek sedikit, dan tangan kita yang memandikan dimasukkan ke bawahnya lalu membersihkan jenazah. Namun apabila itu sulit, kalau dipakaikan gamis jenazah itu, maka bisa ditutupi dari leher sampai ujung kakinya, ditutupi dengan kain samping. Lalu kita memasukkan tangan ke bawahnya dan membersihkan jenazah di sana. Kalau itu masih juga sulit, maka boleh jenazah ditutupi perkara yang ada antara lutut dan pusarnya. Jadi dari lutut sampai pusarnya itu jenazah mesti ditutupi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu di sini ada lafal niatnya, dan tentunya sama seperti lafal niat dalam mewudui jenazah. Di sini ada perbedaan antara lafal niat untuk laki-laki dewasa, untuk perempuan dewasa, untuk jenazah anak laki-laki, dan untuk jenazah anak perempuan. Dan di sini untuk jenazah laki-laki dewasa, lafal niatnya nawaitul ghusla an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk perempuan dewasa nawaitul ghusla an hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah anak laki-laki nawaitul ghusla an hadal mayyiti tifli lillahi ta'ala. Dan lafal niat untuk jenazah anak perempuan nawaitul ghusla an hadihil mayyitati tiflati lillahi ta'ala. Itu lafal-lafal niatnya. Setelah itu akan saya bacakan di sini kalimatnya dalam memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ummahu bil ma'i salasa maratin wa yakunu fil marratil ula sidrun aw nahwuhu wa fil akhirati qalilun min kafurin
wa yabda'u fi kulli marratin minas salasi bi ghusli ra'sihi. Yang pertama, setelah kita berniat untuk memandikan jenazah itu, kita membasuh kepalanya itu jenazah. Kepalanya dari rambut sampai, kalau laki-laki berjenggot sampai jenggotnya. Itu pertama dibasuh terlebih dahulu. Setelah ini dibasuh kepalanya, rambutnya telah selesai. Dan jangan lupa ketika membasuh kepala bagian mukanya, mukanya agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke perut jenazah. Dan selanjutnya kita basuh atau mengguyurkan air ke bagian kanan badannya, dari sini dengan lembut. Jadi mengguyurkan air dengan lembut dan ditahan dengan tangan seperti ini. Lalu sampai ujung kaki, sampai bawahnya juga. Lalu setelah itu bagian sebelah kiri diguyur dengan air secara lembut sampai ujung kakinya. Setelah itu lalu kita tentunya membersihkan dulu. Setelah itu basahkan seluruh tubuh mayat, basah. Lalu pertama kita membersihkan kepalanya sini, tentunya rambut dengan memakai sampo dibersihkan. Setelah itu lalu ke badannya memakai sabun dibersihkan dengan hati-hati. Sebelah kanan dulu, lalu sebelah kiri, dan bagian belakangnya tentunya. Karena kan suka pakai ganjal begitu. Jadi itu tujuannya supaya mudah untuk membersihkan bagian belakangnya. Kanan dulu lalu kiri dibersihkan. Setelah itu dibersihkan dengan hati-hati dan teliti tentunya sampai ujung kakinya dengan memakai sabun. Lalu balikan yang kedua, kita mengguyurkan air dari kepalanya dulu. Yang tadi telah kita bersihkan dengan memakai sampo kan. Dengan memakai sampo lalu kita mengguyurkan air ke kepalanya. Setelah kepalanya selesai, lalu badan sebelah kanannya dengan air murni. Setelah itu lalu sebelah kirinya sampai ujung kakinya. Nah, itu menurut keperluan boleh umpamanya sekali guyuran air belum bersih, umpamanya busa-busa itu sabun umpamanya belum hilang semuanya, belum bersih semuanya, umpamanya boleh diulangi dengan air yang murni. Setelah itu ada di sini dibalikan yang ketiga, di sini disunnahkan memakai larutan kampar kalau istilah sunnah kamper. Entah menurut saudara itu bahasanya apa? Kampar gitu ya. Memakai kampar dilarutkan sedikit. Di sini juga wa fil akhirati qalilun min kafurin, maka di basuhan yang terakhir itu memakai airnya
memakai larutan kampar. Jadi sedikit ditambah kampar, dilarutkan ke air itu sedikit. Karena yang tadi itu kan yang pakai sabun, yang pakai itu kan menghalangi kesuciannya air, karena air sampai berubah. Dan di sini juga sedikit memakai kampar dilarutkan ke air itu. Ini untuk yang terakhir, ini hukumnya sunnah, bahkan makruh kalau meninggalkan hal itu. Namun di sini perlu kita hati-hati. Jadi memakai kamparnya, kalau menurut saya ini, setahu saya itu kapur di sini min kapurin, maksudnya ini kalau di istilah Sunda kadang suka disebut kapur barus atau kampar. Itu dilarutkan, kampar dilarutkan ke air sedikit supaya tidak merubah kesuciannya itu air. Jadi itu harus hati-hati. Setelah dilarutkan sedikit kampar ke air, lalu untuk yang terakhir dibasuhkan, diguyurkan ke itu jenazah, air yang telah memakai sedikit kampar. Itu tujuannya supaya tidak semacam semut atau tidak akan mau hinggap di badannya mayit. Itu tujuannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah memandikan jenazah. Itu yang terakhir. Sekali lagi, memakai larutan kampar itu hukumnya sunnah. Namun harus hati-hati, takut nantinya kalau kebanyakan nantinya akan merubah kesuciannya itu air. Jadi itu harus hati-hati. Karena di sini dikatakan, Syekh Hasbullah mengatakan wa yukrahu tarkuhu. Itu kalau meninggalkan di basuhan yang terakhir tidak memakai kampar, itu hukumnya makruh. Setelah selesai, maka di sini disunnahkan juga biasa mayit air-air yang ada di tubuh mayit itu dikeringkan, memakai handuk, bisa. Itu sunnah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.